Selanjutnya teman-teman sekalian kita akan masuk ke uh, ad-durus wal ibarat. Ini cukup panjang yang harus kita jelaskan tentang pelajaran-pelajaran yang kita ambil dari sahabat ini. Yang pertama teman-teman sekalian, yang paling mulia yang kita bisa ambil adalah adanya fadlul yakin billahi azza wa jal wal istiqamatu ala dinihi ta'ala. Artinya keutamaan menanamkan sifat keyakinan dalam jiwa tentang kebenaran apa yang disampaikan oleh Allah Ta'ala dan istiqamah di atas agama Allah sampai mati. Yakin teman-teman adalah tingkat tertinggi daripada ilmu agama. Dan dia kalau sudah ada dalam hati seseorang berarti dibuktikan atau dipastikan imannya telah lengkap. Salat, yakin Allah melihatnya, yakin ini perintah Allah, yakin ini juga akan menjadi penyebab memberatkan timbangan amalnya, yakin juga akan memberikan derajatnya di surga. Semua diikuti dengan keyakinan. Dan disebutkan oleh sebagian ulama tentang masalah definisi yakin. Saya mendapatkan ada tulisan dari Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili. Beliau mengatakan al-yakin a'la martabatil ilmu akmaluh. Sesungguhnya yakin itu adalah tingkat tertinggi daripada ilmu agama dan yang paling lengkapnya. In buniya ala asasi dalilus sahih wa fahmus sahih. Kalau seandainya dibangun di atas pemahaman dan dalil yang benar. Allah berfirman tentang masalah keyakinan misalnya tentang perang Ahzab. Ya. Disebutkan di dalam surah Al-Ahzab, surah nomor 33 ayat 22 sampai ayat 23 tentang keyakinan ini. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adanallahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Ketahuilah pada saat orang-orang beriman ya, dari para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim. Jadi kita bisa bayangkan teman-teman, kita sedang berada di depan parit yang sangat besar. Jumlah mereka di parit 1.000 orang. Dari kejauhan terlihat hitam karena 10.000 orang pasukan Ahzab. Makanya dinamakan Ahzab, jamak daripada Hizb. Hampir lebih dari 70 suku Arab bersatu untuk menyerang Madinah. Terlihat hitam di depan mata dan jaraknya cuma sekitar 7 atau 10 meter saja. Pasukan musuh dengan lengkap semua ini, kalau mereka berhasil loncat dan memerangi 1.000 orang ini, 10.000 ya, melawan 1.000 orang, maka habislah Madinah pada saat itu. Waktu mereka melihat musuh dengan begitu hebatnya, 10.000 jadi 10 kali lipat dari kekuatan mereka, sudah di depan ambang pintu Madinah, tinggal 10 meter saja jaraknya, tapi ada parit yang memisahkan mereka, dengan tombak, dengan panah, dengan kuda, ya, dengan teriakan-teriakan mereka. Maka Allah mengatakan, walamma ra'al mu'minuna al-ahzab. Pada saat orang-orang beriman di Madinah dari sahabat Nabi SAW ini melihat pasukan Ahzab, apakah mereka takut? Apakah mereka mengatakan bisa enggak kita kalahkan? Qalu, kata Allah, mereka justru berkata, hadza ma wa'adanallahu wa rasuluh wa sadaqallahu wa rasuluh. Inilah yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya kepada kami, dan pasti Allah dan Rasulnya benar. Artinya apa? Ini pasukan musuh, pasti mereka kalah. Asal kita bertakwa kepada Allah, pasti mereka kalah. Penuh keyakinan. Padahal 10 kali lipat. Kemudian itu ayat 22. Ayat 23-nya, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih. Wa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantadir wa ma baddalu tabdila. Ada di antara orang-orang beriman, karena mereka yakin dan mereka jujur mempercayai apa yang Allah telah janjikan kepada mereka, maka ada di antara mereka yang akhirnya sampai terbunuh mati syahid dan mendapatkan apa yang Allah janjikan, dan ada di antara mereka yang masih menunggu. Dan orang-orang yang dibangun atau membangun imannya di atas keyakinan, mereka tidak akan pernah mengubah keyakinan itu selama-lamanya. Jadi Allah memuji orang yang punya keyakinan, tidak mudah goyah. Sampai mati, mau dibunuh, mau apa saja, hilang seluruh hartanya, keluarganya, pokoknya dia tidak akan mengganti agama mereka. Juga dalam firman Allah surah Al-Hujurat, surah nomor 49 ayat 15, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun.
Sesungguhnya orang-orang beriman dan sesungguhnya orang-orang yang beriman yang telah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan makna yang beriman pada Allah Rasulnya adalah meyakini semua apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya. Mereka sudah yakini itu. Kemudian mereka tidak mengubah agama mereka dan mereka terus berjihad dengan harta dan diri mereka di jalan Allah. Mereka adalah orang-orang yang shadiqun atau orang-orang siddiq yang akan menjadi penghuni surga tertinggi. Ibnu Qayyim berkata rahimahullah, al-yakin minal iman karruhi minal jasad. Keyakinan yang harus ada dalam diri seseorang itu, ya, dia seperti ibaratnya ruh dalam jasad. Kalau tidak ada ruh maka jasad tidak berguna. Setampan apapun, sekekar apapun, secantik apapun, ya, kalau dia jatuh tidak ada ruhnya, tidak ada gunanya. Membusuk berapa hari lagi. Tapi kalau ada ruh bisa. Maka keyakinan harusnya seperti itu, seperti ruh dalam jasad. Wan nasu yatafawatuna fi imanihim hasba yakinihim. Ketahuilah, orang-orang pun akhirnya bertingkat-tingkat dari sisi keimanan justru karena tingkat-tingkat keyakinan mereka. Disebutkan dalam Madarus Salikin di jilid 2 halaman 397. Ya. Dan ini perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah sangat bijak sekali memberikan gambaran kepada kita tentang pentingnya keyakinan. Jadi antum tidak boleh ragu sama sekali. Allah bilang dan Rasulnya halal, pasti baik, ini buat saya dan saya nikmati, perjuangkan sampai mati. Allah bilang haram, pasti buruk buat saya dan tidak perlu ragu untuk mengajak orang lain meninggalkannya sampai kita mati. Yakin kekuatan itu. Ya. Kemudian juga Ibnu Mas'ud berkata radhiyallahu anhu, al-yakin huwal imanu kullah. Ketahuilah, yakin itu adalah inti daripada seluruh iman. Dinuna kulluhul yakinu billah wa biwa'dillah wa anna kullu ma 'addahu Allahu lil muttaqina fil jannah wa ma 'adda lil kafirina fin nar. Ketahuilah bahwasanya agama kita ini semuanya harus diikuti dengan keyakinan tanpa ragu sedikit pun, baik itu terhadap keberadaan Allah ataupun kepada janji-janji Allah. Di antaranya adalah semua yang Allah janjikan di surga bagi orang-orang beriman benar. Ya, apapun isinya, bidadari, pohon-pohon, permadani yang digambarkan semuanya benar, tidak ada keraguan dan begitu tinggal tunggu mati masuk surga. Dan apapun yang diancamkan oleh Allah di neraka untuk orang-orang kafir benar. Ini kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ulama juga mengatakan al-yakinu sababun nasr. Yakin itu terhadap kebenaran dan janji Allah sebab datangnya kemenangan. Sebab datangnya jalan keluar. Ya, sebab keluarnya dari musibah karena keyakinannya. Dia yakin kalau seandainya ada nikmat dengan bersyukur Allah akan tambah. Yakin. Alhamdulillah Allah tambah. Dia yakin dengan menikmati halal akan baik buat dia. Dia yakin dengan meninggalkan dosa, ya, dan dia muhasabah, maka dia akan diampuni dan akan keluar dari masalahnya. Seperti itulah. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Sajadah, surah nomor 32 ayat 22 tentang masalah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa minhum wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara orang-orang beriman itu ada pemimpin-pemimpin yang akan memandu, ya, sesuai dengan peraturan kami pada saat mereka sabar dan mereka sangat yakin dengan ayat-ayat kami. Jadi enggak boleh ragu teman-teman. Babi haram, haram babi, sudah selesai. Orang mau jelaskan seperti apapun, Allah sudah mengatakan haram. Udah nggak bisa. Mau langgar ya sudah dia sendiri yang tahu. Nggak ada keraguan sama sekali. Tidak tergoda dengan bisikan, dengan tipuan orang atau apa saja. Dan Ibnu Qayyim berkata rahimahullah, bis sabr wal yakin al imamatu tuqam. Ketahuilah, kepemimpinan yang benar, ya, Allah akan berikan kejayaan yang besar itu dengan sabar dan diikuti dengan keyakinan. Tentang kebenaran Allah maksudnya, ya. Yakin juga terhadap apa yang disampaikan oleh ayat-ayat Allah, ya, itu bagian daripada keyakinan itu tersendiri. Seperti Allah sebutkan dalam surah Az-Zariyat, surah nomor 58 ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Ya. Dan di muka bumi ini banyak tanda-tanda kebesaran Allah, tapi hanya bisa diambil oleh orang-orang yang yakin. Orang-orang yang yakin tentang janji-janji Allah dan ancaman Allah, mereka akan mendapatkan kemenangan, rahmat. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 4 sampai ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum
yuqinun, yakin. Ulaika ala huda min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dan orang-orang yang telah beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad dan diturunkan kepada nabi-nabi sebelummu, dan mereka terhadap akhirat yakin 100%. Mati surga, selesai. Ini bukan cuma sekedar teori yang disampaikan, tapi kita umat Islam sudah punya bocoran-bocorannya. Beruntunglah teman-teman sekalian. Jangan justru sudah didapatkan bocorannya lalu masih ragu. Enggak ada dalam Islam itu. Kita sudah tahu bagaimana kita hidup di dunia ini, bagaimana kita melaluinya, bagaimana pada saat mati, bagaimana kebangkitan, bagaimana surga dan neraka dari tanah pasirnya sampai ke pohon-pohonnya, pakaiannya, pelayannya, neraka juga dari sisa terendah sampai siksa yang paling pedih, semua sudah dijelaskan. Maka Allah SWT mengatakan, orang-orang yang telah beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad Quran dan apa yang diturunkan kepada sebelummu dan mereka yakin terhadap akhirat, mereka itu adalah yang mendapatkan petunjuk dari Tuhan mereka dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Juga Allah SWT menyebutkan dalam surah Al-Jathiyah, surah nomor 45 ayat 20 sampai 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hada basairu linnasi wa hudan wa rahmatun liqaumin yuqinun. Al-Quran ini akan menjadi petunjuk, akan menjadi rahmat, akan menjadi penjelas bagi orang-orang atau kaum yang mau yakin. Am hasibal ladzina ijtara'u sayyiati an naj'alahum kal ladzina amanu wa amilus solihati sawa'un mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Apakah orang-orang menyangka bahwasanya orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat itu akan kami samakan dengan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, baik dalam kehidupan maupun kematian mereka? Sungguh buruk apa yang mereka sangka itu. Jadi kalau syaitan masuk teman-teman was-was, benar enggak ya kita ini? Sudah benar enggak ini kita ikut sunnah Nabi SAW, ikut pengajian, azan ke masjid, nanti puasa Ramadan, kita bersedekah, benar enggak ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yakin, benar, enggak ada keraguan sama sekali. Dan jangan bilang, oh kenapa orang kafir, orang-orang yang berbuat dosa itu malah kelihatannya mereka-mereka itu seperti orang yang tidak dihukum sama Allah. Enggak saudaraku, dihukum sama Allah. Enggak boleh ragu. Ya. Masih ingat saya pernah sampaikan tentang kisah sahabat yang adik kakak, lalu kakaknya sakit perut. Datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kakak saya sakit perut. Kata Nabi SAW, beri kakakmu apa? Madu, makanin madu. Si adik pulang kasih madu. Datang lagi, ya Rasulullah, perut kakak saya masih sakit. Apa kata Nabi SAW? Allah pasti benar dan perut kakakmu yang bohong. Bayangkan bagaimana Nabi SAW tanamkan itu. Tidak mungkin salah, sabar, pasti sembuh dengan madu itu. Yang membuat kadang-kadang kita tidak sembuh teman-teman karena ragu. Lawan daripada yakin apa? Ragu. Nabi SAW bilang kesembuhan itu ada di madu, ya, di bekam sayapan pisau, gitu kan. Tapi orang subhanallah ragu, bekam benar gak ya? Bahkan ada orang kadang-kadang muslim, dokter ragu, masa sih darah dikeluarkan dari tubuh dan seterusnya. Nabi SAW bilang kesembuhan di situ, nggak boleh ada keraguan. Harus diikuti dengan keyakinan. Ini contoh-contoh saja. Selanjutnya Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat tentang masalah keyakinan. Seperti misalnya kejadian Isra dan Mi'raj. Bagaimana Nabi SAW menanamkan dengan penuh keyakinan walaupun orang ragu, tidak ada teknologi pada saat itu. Allah turunkan dan akhirnya orang-orang mukmin meyakininya. Kisah tentang Hudaybiyah, pembebasan kota Mekah, Khaybar. Belum diserang. Tahu waktu Nabi SAW lagi gali Khandak, ya, muslimin lagi puncak-puncaknya lemah waktu itu. Cuma 1.000 orang pasukan yang siap berperang. Pasukan Ahzab 10.000 tadi. Waktu mereka lagi gali-gali, orang munafik ketawa-ketawain muslimin. Ya. Apa ini mereka gali? Mau apain gali-gali parit? Toh juga pasukan akan masuk nanti dan seterusnya. Maka apa yang terjadi? Ada satu batu nggak bisa dihancurkan oleh sahabat. Lalu mereka datang, ya Rasulullah, nggak bisa hancur nih. Nabi SAW datang. Lalu kemudian Nabi SAW memukul dengan keras batu itu, keluar cahaya yang terang. Para sahabat melihatnya. Lalu Nabi berteriak, Allahu Akbar. Nabi pukul lagi, turun lagi cahaya terang. Nabi takbir lagi sampai 3 kali. Lalu kata para sahabat, ya Rasulullah, tadi anda bertakbir dan keluar cahaya. Kata Nabi SAW, kalian melihat cahaya itu? Nabi kira cuma Nabi yang lihat. Maka akhirnya kata para sahabat, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, di pukulan pertama Allah memperlihatkan Yaman di tanganku. Pukulan kedua negeri Syam. Ya. Kemudian Allah SWT juga menaklukkan wilayah-wilayah, ya, selain daripada dua ini, ya, negeri Syam sama ini dikuasai oleh umatku.
kerajaan-kerajaan umatku merata ke seluruh dunia. Maka waktu orang munafik dengar apa yang mereka bilang. Ya, orang-orang munafik penuh keraguan. Karena mereka orang munafik kan sifatnya dalam surah Al-Nisa Allah katakan di akhirnya, ya, mudzabdzabina baina dzalik, atau dalam surah Al-Maidah, mudzabdzabina baina dzalik la ilaha ula wa la ilaha ula. Mereka itu selalu bimbang dan ragu, tidak cenderung pada orang beriman, tidak cenderung pada orang kafir. Ragu yang mana benar. Orang beriman tidak seperti itu, penuh keyakinan. Maka para sahabat meyakini pada saat itu. Rasulullah SAW sampaikan berarti benar. Apa kata orang munafik? Muhammad ini ngarang-ngarang. Udah jelas-jelas sekarang saja seseorang di antara kita tidak bisa dapat jaminan mungkin keluarganya akan dibunuh oleh orang Quraisy. Kok masih dia katakan dia akan menguasai dunia? Gitu kan? Maka sahabat meyakini, orang munafik tidak meyakini. Tapi Nabi SAW tanamkan dan dengan penuh keyakinan sahabat menerima itu. Kisah juga waktu Nabi SAW di dalam perang namanya Zatu Riqaq. Itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, ya. Nabi SAW memimpin sendiri peperangan tersebut, lalu kemudian berhasil ya memenangkan peperangan. Rupanya waktu Nabi SAW mau pulang ke Madinah, dalam riwayat Bukhari Muslim dikatakan Nabi SAW lagi tidur di bawah pohon. Kata para sahabat, kami mencarikan pohon yang paling rindang buat Nabi SAW. Suku ini sebetulnya yang lagi diserang ini mereka melarikan diri. Nabi SAW sempat berapa hari di tempat mereka, akhirnya Nabi SAW tinggalkan Madinah karena sudah tidak ada. Mereka pun ada yang kembali rupanya setelah Nabi SAW pergi, gitu kan. Waktu Nabi SAW lagi di bawah pohon, lagi tertidur, dan Nabi gantung pedangnya di pohon itu, yang beliau bernaung, rupanya ada satu orang dari suku ini yang sedang diserang, dia datang langsung mengambil pedang Nabi SAW tanpa disadari oleh para sahabat, dan tiba-tiba pedang itu sudah dihenuskan lalu ditempelkan di leher Nabi SAW. Sambil dia berkata, hai Muhammad, siapa yang bisa selamatkan engkau dari aku? Gitu kan. Sekarang ini pedang tinggal ditusuk saja. Kalau secara hitung-hitungan manusia mati Nabi SAW. Maka Nabi SAW ya mengatakan Allah dengan penuh keyakinan. Allah. Maka tiba-tiba tangan orang tersebut bergetar dan jatuh pedangnya. Waktu dia dalam keadaan gugup begitu, Nabi SAW berdiri lalu menjatuhkan dia ke tanah, lalu balik memegang pedang tersebut lalu menempelkan di lehernya sambil mengatakan, siapa yang bisa menyelamatkanmu sekarang dariku? Maka orang itu pun mengatakan, hai Muhammad, engkau orang baik, maafkanlah. Dan itu bedanya orang beriman sama orang kafir. Kita Allah, dia minta-minta, merengek-merengek sama orang. Ya, seperti itulah. Dalam riwayat lain dikatakan, waktu Nabi SAW ingin ditusuk lehernya, beliau sempat memanggil para sahabat. Sahabat pun berkumpul, lalu Nabi sengaja supaya mereka dengar. Lalu orang itu mengatakan, siapa yang bisa selamatkan kau hai Muhammad dari aku? Kata Nabi SAW, Allah. Sampai 3 kali. Allah, Allah. Maka bergetar tangan orang ini, kata para sahabat, dan dia pun jatuh. Jadi bukan Nabi SAW jatuhkan, riwayat yang pertama jatuhkan. Maka Nabi SAW pun balik, lalu memegang pisau, pedang tersebut, lalu menempelkan di lehernya sambil mengatakan, sekarang siapa yang bisa selamatkan engkau? Di sini kekuatan keyakinan yang luar biasa. Memanggil Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini contoh. Kemudian juga dalam Gar Thawr, dalam hadis Bukhari Muslim, ya, yang sudah masyhur, waktu Nabi SAW lagi sembunyi di Gar Thawr, ya, sama Abu Bakar waktu mau hijrah ke Madinah, kan itu Gar Thawr itu bukit yang tinggi, gunung yang tinggi, terus di atasnya itu ada kayak tebing masuk. Jadi bukan gua sebenarnya, ya, kayak tempat curam saja ke dalam. Jadi Abu Bakar sama Nabi SAW masuk ke dalam situ. Makanya waktu orang-orang Quraisy tiba di situ, sampai di atas lubang curam itu, bukan lubang sebenarnya, ya, dia hanya sekedar tebing, ya, pecahan tebing begitu. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, andai seseorang di antara mereka lihat ke bawah, mereka lihat kita. Maka kata Nabi SAW dengan penuh keyakinan, hai Abu Bakar, bagaimana pendapatmu kalau 2 orang seperti kita ini, yang ketiganya Allah? Yakin Allah selamatkan, gitu kan? Kekuatan Allah SWT sering kali dilupakan oleh banyak muslimin. Sakit, sibuk dengan dokternya. Dok, saya belum sembuh. Dok, saya belum. Bilang, ya Allah sembuhin. Dokter terus. Dokter resepnya cuma semoga lekas sembuh. Kita butuh tenaga medis, bukan tidak butuh. Teman-teman ini Masya Allah. Tapi jangan lupa Tuhan Anda. Karena yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan penyakit Allah, yang ciptakan semua Allah, yang berikan ilmu kepada dokter itu juga Allah. Kan gitu. Teman-teman medis juga begitu, kalau lagi mengobati orang, berdoalah sama Allah, Bapak Ibu sekalian supaya sembuh, gitu kan. Ini resep saya yang paling bagus, pasti Anda sembuh. Mana pasti sembuh. Ya enggak mungkin kan gitu.
pasti Allah Subhanahu wa taala. Ini butuh keyakinan, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Amr, kita kembali kepada tokoh kita ini, bin Haram radhiyallahu anhu, karena sangat yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia di malam sebelum terjadi perang Uhud telah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tulus agar menjadi orang yang mati syahid pertama. Dan karena keyakinannya bahwasanya mati syahid adalah kebaikan, dia minta untuk mati, gitu kan? Dan betul-betul Allah kabulkan dan dia menjadi orang yang pertama mati syahid di situ. Dan kata para ulama, bukan mustahil karena dia ibadah sekarang pada saat itu adalah perang Uhud. Siapa orang yang pertama minta mati syahid, maka bukan mustahil itulah penyebabnya Allah kabulkan dan Allah ajak bicara dia secara langsung. Karena tidak disebutkan secara khusus, bukan dia bunuh orang kafir 100 orang, tidak. Dia ditemukan jenazah sudah mati. Maka ulama coba mengorek apa kira-kira mutiaranya Abdullah bin Amr ini. Ternyata ditemukan dia pada malam itu memohon kepada Allah SWT dengan tulus dan yakin agar dia bisa bertemu dengan Allah dalam keadaan syahid dan Allah pun menerimanya. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil adalah bagaimana seseorang muslim ditekankan untuk ithar atau memaksakan diri untuk menerima dan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga memaksakan diri dalam meninggalkan larangan-larangan, ya. Dan di sini kita bisa lihat bagaimana Abdullah radhiyallahu anhu memberikan hartanya, tanahnya, rumahnya, untahnya, kudanya, puncaknya adalah anaknya dan juga dirinya sendiri kepada agama Islam tanpa ada keraguan sedikit pun. Dan dia membawa anaknya Abdullah pada saat ada baiat Aqabah dan dia masuk Islam, serta dia menawarkan atau langsung mengajak anaknya masuk Islam bersamanya. Dan akhirnya Nabi SAW mendoakan dia karena dia setelah pulang ke Madinah menjadi da'i bagi suku Khazraj. Maka Nabi SAW mendoakan dan mengatakan semoga Allah membalas dengan baik suku Ansar, terutama Abdullah ibn Amr, ya, bin Haram dan Sa'ad ibn Ubadah sebagaimana sudah kita jelaskan tadi.